Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya, yang selalu ngajak kalian mikir hal-hal yang gak biasa. Pernah gak sih kalian ngerasa, di zaman sekarang ini, kok gampang banget ya kita dibohongi, atau disebarin berita gak bener alias hoax? Apalagi di media sosial. Wah, macem-macem banget deh. Nah ternyata, ide bikin hoax masal itu bukan hal baru loh. Jauh sebelum ada internet, ada smartphone, bahkan sebelum nenek kakek kita lahir. Udah ada sekelompok orang di Perang Dunia Kedua yang kerjanya memang bikin tipuan dan kebohongan besar-besaran untuk ngalahin musuh. Mereka dijuluki pasukan hantu atau Ghost Army. Cerita mereka itu jauh lebih keren daripada film perang manapun. Dan yang paling penting, cerita ini bakal bikin kita mikir. Jangan-jangan, cara mereka dulu nipu itu mirip banget sama cara kita ditipu di dunia maya sekarang. Oke, kita balik ke tahun 1944. Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya. Pasukan sekutu, Amerika, Inggris, dan kawan-kawan lagi siap-siap mau nyerang Jerman di Eropa. Nah, buat ngejutin musuh, mereka butuh cara biar Jerman gak tahu kapan dan di mana serangan utamanya. Disinilah pasukan hantu ini muncul. Ini bukan pasukan biasa yang isinya tentara-tentara kuat bawa senjata lengkap. Pasukan ini cuma berjumlah 1.100 orang. Isinya seniman, desainer, insinyur suara, sampai orang-orang teater. Mereka dikumpulin secara rahasia sama militer Amerika dengan satu tugas, membohongi tentara Jerman. Gimana cara mereka nipu Jerman? Mereka pakai trik-trik yang super kreatif. Jauh sebelum ada efek CGI atau Photoshop. Tank tiup raksasa, mereka punya tank-tank dari karet yang bisa digembungin. Tank ini kelihatan persis kayak tank beneran dari jauh atau dari atas. Mereka pasang tank-tank karet ini di berbagai tempat biar kelihatan kayak ada pasukan besar yang lagi siap nyerang. Padahal, cuma tank mainan. Suara tentara palsu, mereka bawa alat perekam suara gede banget. Isinya rekaman suara tank berjalan, pasukan yang lagi ngobrol, sampai suara pesawat. Mereka nyalain suara itu keras-keras di tempat yang sepi, biar tentara Jerman mikir, wah, ada pasukan gede nih di situ. Aksi tipuan di depan mata. Para seniman di pasukan hantu ini juga jago akting. Mereka suka pakai seragam palsu dari berbagai divisi militer, terus masuk ke kota-kota yang lagi diduduki Jerman. Mereka sengaja kelihatan sibuk dan penting di depan umum, biar mata-mata Jerman ngira, oh, divisi ini ada di sini, berarti serangan utama dari sini. Sinyal radio palsu. Insinyur radio mereka juga bikin sinyal radio palsu yang sengaja diacak-acak. Biar Jerman nangkap dan mikir ada komunikasi rahasia antar pasukan yang lagi bergerak. Padahal, semua itu cuma broadcast bohongan. Intinya, mereka itu kayak bikin pertunjukan teater raksasa buat musuh. Semua aksi ini berhasil bikin Jerman ketipu habis-habisan. Jerman jadi ngirim pasukannya ke tempat yang salah, atau nunggu serangan di tempat yang ternyata kosong. Berkat pasukan hantu ini, Jerman jadi kelabakan dan salah mengambil keputusan. Serangan utama sekutu di Normandia, yang kita kenal dengan D-Day, bisa berjalan lebih lancar karena pasukan hantu ini sukses mengalihkan perhatian dan pasukan Jerman ke tempat lain. Banyak ahli sejarah bilang, pasukan hantu ini berhasil menyelamatkan ribuan nyawa tentara sekutu. Karena mereka, pasukan sekutu bisa menang dengan korban yang lebih sedikit dari perkiraan. Mereka membuktikan bahwa kecerdasan dan tipuan bisa jadi senjata yang sama kuatnya dengan senjata api. Tapi, operasi pasukan hantu ini dirahasiakan rapat-rapat selama puluhan tahun. Baru dibuka ke publik tahun 1996. Makanya nggak banyak yang tahu cerita keren ini. Apa hubungannya cerita pasukan hantu ini sama kita? Coba deh bayangin. Di zaman Perang Dunia Kedua, pasukan hantu itu butuh tank karet, alat perekam suara gede, dan acting. Ribet banget kan? Mereka butuh usaha ekstra buat bikin orang percaya sama kebohongan mereka. Zaman sekarang, gampang banget kan? Cuma butuh satu post di Facebook, Twitter, atau WhatsApp, terus disebarin berkali-kali. Bisa pakai foto yang diedit, video yang dipotong-potong, atau cuma tulisan yang bikin emosi. Langsung deh, hoax menyebar kayak virus. Cerita pasukan hantu ini ngasih tahu kita satu hal penting. Sejak dulu, manusia itu gampang banget dibohongi, terutama kalau informasinya disampaikan dengan cara yang meyakinkan dan bikin kita percaya. Dulu tujuannya buat perang, sekarang tujuannya bisa macam-macam. Buat bikin gaduh, menjatuhkan orang, sampai cari untung. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang dari mana-mana. Mirip kayak tentara Jerman yang dulu berusaha ngebedain mana tank asli mana tank karet. Kita sekarang juga harus pintar-pintar ngebedain mana informasi yang benar mana yang hoax. Apa yang bisa kita ambil dari pasukan hantu ini adalah, jangan gampang percaya sama semua yang kita lihat atau dengar. Kita harus jadi pembaca dan penonton yang cerdas. Cek sumbernya, dari mana informasi itu datang, akurat nggak? Lihat detailnya, ada kejanggalan nggak? Foto atau videonya asli nggak? Bandingkan, cek berita yang sama dari beberapa sumber lain yang terpercaya. Jangan langsung emosi. Berita hoax seringkali sengaja dibikin biar kita emosi, biar kita langsung nyebarin tanpa mikir. Pasukan hantu itu keren, karena mereka pakai kebohongan buat kebaikan, untuk menyelamatkan nyawa dan memenangkan perang.
Tapi di zaman sekarang, kebohongan atau hoax itu seringnya dipakai buat hal-hal yang gak baik. Cerita pasukan hantu ini nunjukin kalau akal-akalan itu bisa jadi senjata yang ampuh banget. Dulu dipakai buat perang, sekarang dipakai buat ngontrol pikiran dan emosi kita lewat informasi. Penting banget buat kita semua, khususnya para anak muda yang tiap hari berhadapan sama internet, untuk nggak gampang kemakan sama informasi yang kita terima. Kita harus punya filter di kepala kita. Jangan cuma asal share atau percaya. Misteri pasukan hantu yang dulu dirahasiakan ini mengajarkan kita bahwa dunia itu penuh dengan tipuan, baik yang disengaja maupun tidak. Kita harus selalu waspada, kritis, dan berusaha mencari tahu kebenaran. Karena di era digital ini, kebohongan itu bisa lebih merusak daripada peluru. Jadi, gimana menurut kalian? Pernah ketipu hoax di media sosial? Atau pernah nggak sengaja nyebarin hoax? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya.